Halo semuanya, pada kesempatan ini saya mau ngobrolin lagi tentang kebijakan-kebijakan KDM. Wah, tambah viral ini KDM nanti kalau saya ngomongin ya. KDM itu banyak lompat pagarnya. Ya, menurut saya itu banyak hal yang sensasional, yang kontroversial. Nah, itu justru bisa viral, bisa mungkin bahkan karena dalihnya itu untuk kepentingan rakyat, dia akan dapat simpati dari banyak rakyat, dari warganet begitu ya, termasuk Anda yang menonton saat ini. Tapi kebanyakan tidak sesuai aturan. Yuk kita bahas lagi ya. Ya, yang masalah barak militer kan sudah saya sering bahas. Nanti silahkan lihat video-video saya sebelumnya. Nah, sebenarnya tugas mendidik itu adalah tugas Diknas. Jadi mestinya koordinasi sama Diknas, ya jangan bikin aturan sendiri. Tugas mendidik siswa itu bukan ranahnya militer, jangan dikirim ke militer. Kemudian satu lagi nih yang heboh, yaitu siswa sekarang nggak boleh bawa HP dan sekolah dilarang untuk menggunakan platform yang menggunakan HP untuk proses pembelajaran. Nah, itu suatu kemunduran menurut saya. Jadi AI juga nggak boleh dipakai, padahal kan wakil wakil presiden kita si Gibran itu kan sedang gencar-gencarnya nih mempromosikan AI dan coding di sekolah-sekolah. AI itu bagus sebetulnya. Kenapa? Alasan Kang Deddy itu katanya AI membuat bodoh siswa, jadi tidak mau berpikir, malas berpikir apakah ini benar. Tidak benar. Jadi proses pembelajaran itu AI itu sangat membantu untuk siswa bisa melakukan analisis dan sintesis. Jadi dari informasi-informasi dari AI kita tidak telan mentah-mentah, tapi dilakukan analisis dan sintesis. Dan ada juga pembelajaran yang tentunya tidak boleh menggunakan AI. Misalnya kita pemecahan soal matematika, kita nggak boleh pakai AI. Ya, kalau pakai AI kan bisa langsung dapat jawabannya. Nah, itu melatih. Jadi ada ujian atau latihan yang tanpa HP, tanpa menggunakan bantuan AI. Tapi ada juga yang perlu bantuan AI. Misalnya kita sedang mendiskusikan masalah yang pro dan kontra. Nah, kita cari informasi-informasi dari AI, data-data statistik dari AI, lalu siswa itu dengan pemikirannya melakukan itu tadi, analisa dan sintesis pemikiran. Nah, ini KDM mungkin nggak paham ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ada saatnya proses pembelajaran itu menggunakan AI, tapi ada juga yang kita tidak boleh menggunakan AI. Oke, jadi laboratorium sekolah contohnya ya, pasti ada keterbatasan. Masing-masing sekolah, apalagi di daerah, itu laboratoriumnya mungkin tidak disuplai oleh peralatan yang mahal. Nah, fungsi AI di situ juga sangat berperan untuk virtual laboratorium. Jadi kita menggunakan misalnya laboratorium biokimia, kita butuh enzim ini, enzim itu, mahal ratusan juta. Kita gunakan AI dengan misalnya praktikum enzim restriksi begitu ya, atau praktikum apapun lah, titrasi dan lain sebagainya. Itu gunakan virtual laboratorium. Itu AI semua tuh. Jadi kita masukkan zat ini segini sekian mili, zat ini konsentrasi berapa osmolnya begitu. Nanti hasilnya bagaimana, itu semua dengan menggunakan virtual lab akan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, kebijakan KDM itu banyak yang tidak benar. Jadi hanya sifatnya sensasional dan mencari popularitas.